Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita sudah nyampe ke sesi ketiga dari season kita untuk menjelajahi filsafat modern. Malam ini kita ketemu tokoh pencerahan barat. Sudah. Jangan keras-keras, nanti tetangganya bangun. Yang penting di ruangan dengar. Oke. Malam ini kita ketemu Niccolo Machiavelli dari Italia. Kita coba jelajahi pikiran-pikirannya. Siapa tahu ada 1-2 hikmah yang bisa kita ambil dari beliau, Maulana Machiavelli. Ya, banyak orang nggak seneng, banyak orang benci. Orang Barat sendiri banyak yang anti Machiavelli. Nanti kita lihat kok bisa sih dia dibenci banyak orang. Pikirannya disetan-setankan bahkan oleh orang Barat. Seperti apa pikiran seorang Machiavelli. Padahal nanti pikiran-pikirannya ini sangat berpengaruh. Pertama dalam tradisi politik praktis. Kalau kalian ingin tahu apa sih yang ada di kepala para politikus hari ini, kok sampai segitunya, itu sebenarnya hampir semua pakai logika Machiavellian. Jadi model Machiavelli semua. Karena dia dianggap sebagai tokoh filsafat politik yang membawa teori-teori politik dari teori yang sifatnya idealis menuju teori yang sifatnya realis. Orang membahas politik sebelumnya itu kan model-model platonik, model-model aristotelian, itu kan ideal sekali. Filsafat itu menata masyarakat, filsafat itu tuntutan fitrahnya manusia untuk hidup bersama, itu sejenis-jenis itu. Tapi begitu Machiavelli, semua itu sama Machiavelli diprekkan. Apa diprekkan itu? Dihalah. Masa gitu kan itu. Oke ya. Nanti kita lihat. Pelan-pelan aja, santai-santai. Jangan tegang dan jangan ngamuk. Iya. Kita lihat ada apa di balik Machiavelli. Karena ya ngaji filsafat ini kan kayak apa, kayak orang Jawa itu. Orang Jawa itu kan punya peribahasa numpak mercy berbes mili mikul dawet uro-uro. Oh itu dahsyat itu peribahasa itu. Jadi kalau kita kan kalau orang Jawa itu daripada numpak mercy tapi berbes mili, mending mikul dawet tapi uro-uro. Uro itu sambil bersenandung nyanyi-nyanyi. Daripada naik mercy tapi kita sumpek terus hidupnya, mending mikul dawet aja tapi bisa nyanyi-nyanyi. Nah ini kan ngaji ini kan pasti bukan mercy, karena ini modelnya kan kayak gini. Nggak ada tempatnya juga, seadanya, pesertanya seadanya, narasumbernya juga seadanya. Onone mau iki ya kelasnya, nggak bisa yang kelas tinggi-tinggi. Jadi terimalah yang seadanya itu. Yang seadanya itu bahasa Jepangnya isaku iki. Jadi ya, jadi ya isaku iki ya tak kayak iki kan gitu. Jadi bismillah, yang penting kita bisa seneng-seneng, uro-uro, meskipun cuma mikul dawet. Nah, ini kan wajahnya kan kita wajah mikul dawet semua, nggak pantas naik mercy. Jadi
Daripada naik Mercy, berebus milih mending mikul dawet tapi uro-uro. Tapi sekarang lebih banyak orang milih tidak apa-apa berebus milih asal naik Mercy. Tapi akhirnya ya masuk penjara KPK. Oke, ada apa di Machiavelli? Kita lihat ya, Machiavelli itu anak zamannya, anak pencerahan, Enlightenment modern. Italia abad ke-15. Saya nggak terlalu jelas kalau di sini, mungkin di situ kelihatan. Itu bagian-bagiannya Italia, di situ ada Milan, ada Genoa, ada yang suka sepak bola mesti pernah dengar istilah itu. Itu bagian-bagiannya. Ya meskipun itu pembagian tidak berdasarkan Liga Serie A, tapi dulu itu kota-kota besar zaman itu disebut city state. Jadi zaman ketika berakhirnya Imperium Romawi, Romawi itu kan pusatnya di Italia, yang sekarang menjelma. Sisa-sisanya masih ada model city state, model semacam Vatikan dengan city state. Zaman berebut pengaruh antara city state sama gereja yang tetap ingin mendominasi, sementara kekaisaran Romawi juga mulai surut, mulai runtuh. Mulai lahirlah namanya city state tahun 1450. City state yang terkenal itu Florence, Venice, sama Milan. Cirinya city state itu independen, republik, kebebasan jadi dasarnya, liberty. Biasanya dia bisa jadi city state karena dia adalah pusat bisnis dan perdagangan. Dan penguasanya itu biasanya konglomerat. Jadi konglomerat, keluarga kaya, keluarga pokoknya terpandang di situ. Kalau India tuan takurnya lah di situ. Nah itu biasanya ya, India itu kan orang kaya namanya mesti tuan takur. Terus biasanya terus punya pasukan karena dia bikin tentara bayaran. Kalau di Indonesia mungkin belum terjadi yang semacam itu, tapi di Italia abad 15 itu negara bangsa belum lahir. Bangsa atau negara yang namanya Italia belum lahir. Yang ada city state dipimpin oleh para takur zaman itu. Nanti ada pertarungan-pertarungan, perebutan kuasa antar konglomerat, antar keluarga terpandang. Dan dalam persaingan inilah nanti lahir Machiavelli. Jadi perebutan kuasa, perebutan pengaruh antar para tokoh, sehingga dia nanti pada akhirnya nulis Il Principe, yang artinya sang pangeran. Itu petunjuk praktis apa? Kalau sekarang namanya tips and trick kalau kamu ingin jadi penguasa. Mungkin di antara teman-teman ada yang cita-citanya nyalon jadi anggota DPR atau kepala daerah, kamu harus baca Il Principe. Triknya luar biasa, sampai hari ini masih laku. Bahkan tokoh-tokoh besar semacam Napoleon, Mussolini, itu kitab sucinya ya Il Principe itu. Karena berguna. Kelihatannya sudah banyak. Di Indonesia mungkin setahu saya ada 2 terjemahnya Il Principe itu. Yang baru yang bisa kamu download kelihatannya ada. Carilah terjemahan yang di depannya ada kata pengantarnya dari Romo Sastro Pratejo itu. Itu bisa di download gratis. Sayangnya nggak saya bawa. Bahasa Indonesia, jangan khawatir. Kalau ada yang ingin aja. Ya, kamu kan trauma khawatirnya bahasa Inggris Pak. Tidak, bahasa Indonesia tenang aja. Meskipun kelemahannya terjemahan itu sok-sok bulat bagian tertentu. Tapi ya nggak apa-apa, daripada Inggris kan bulat semua awal sampai akhir. Terjemahan mending lah bagian tertentu aja. Kamu bisa ngambil manfaat. Nah, 3 wilayah itu Florence, Venice, Milan. Kalau yang Machiavelli adanya di Florence. Keluarga penguasa yang terkenal zaman itu keluarga Medici. Keluarga Medici itu nanti dia melahirkan banyak tokoh-tokoh jenius semacam Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan lain-lain. Kalau Venice pusat perdagangan karena dia dekat dengan laut. Sementara Milan ya dia pusat bisnis juga. Posisinya karena dia juga strategis, dikenal kuat karena punya tentara bayaran banyak di sana. Salah satu penguasanya yang terkenal ya
Francesco Sforza. Itu bukan pemain sepak bola ya. Itu Duke of Milan. Jadi sejak dulu Milan memang pusat. Jadi itu city state zaman itu. Nah, Machiavelli dia ada di Florence. Ini gambarnya seperti itu, Eropa zaman itu. Pusat peradabannya ada di Italia, pusat kebudayaannya. Spain, mantannya Islam yang jatuh, terus ilmuannya juga lari ke Italia. Perancis juga banyak ilmuwan yang lari ke Italia. Dari situ seperti tak jelaskan 3 minggu yang lalu, dari situ lahirlah Big Bang yang namanya Renaissance. Kemudian 2 abad Renaissance melahirkan era baru yang namanya Enlightenment. Dari abad 14, diawali abad 14, kemudian memuncak abad 16-17. Dan lahirlah era baru namanya modern. Dan itu alusnya seperti itu. Dari Prancis, Spanyol, Jerman, Austria, Swiss, semuanya ngumpul di Italia. Selama kurang lebih 4 abad dia jadi pusat. Dan dari daerah-daerah itulah nanti muncul filosof-filosof besar yang menggagas peradaban baru yang namanya modern. Yang sebenarnya peradaban modern itu ya sampai hari ini. Di mana-mana modusnya hidup kita sebenarnya masih modus ala modern. Kita belum geser dari sana. Meskipun ada isu baru postmodern, ada isu baru bahkan beyond postmodern, tapi sebenarnya modus kita masih modus modern. Masih belum geser dari sana. Ya, kok gemeteran kamu bawa? Iya. Oke. Jadi Eropa zaman itu. Sekarang kita masuk ke Machiavelli. Machiavelli aslinya dari Florence. Ia lahir ketika ada perebutan pengaruh antara city-state and church dan gereja. Jadi dia lahir waktu huru-hara, hidup di zaman huru-hara, lahir waktu huru-hara, dan nanti juga hidupnya penuh huru-hara. Itu Machiavelli. Ayahnya pengacara, masih punya darah biru dikit-dikit, keturunan kerajaan Tuscan. Terus hidupnya baik-baik saja sampai kemudian dia masuk ke dunia politik. Umur 29 dia masuk jadi staf ahlinya gubernur Florence sebagai staf ahli bagian negosiasi dan militer. Jadi karena dia politikus. Terus dari situ sebenarnya ketika Machiavelli jadi staf ini, era ketika Medici tadi yang penguasa Florence ini kalah, dikalahkan oleh kelompok baru, keluarga baru, keluarganya Cesare Borgia. Nah, di situ dia jadi penasehatnya. Dia jadi pokoknya konsultannya Cesare Borgia, yang dia ini sangat ambisius, gila kuasa. Sebenarnya inspirasi dari orang ini nanti melahirkan Il Principe dari Cesare Borgia. Saya tidak tahu, mungkin masih satu marga dengan Cesare Maldini. Ya, foto gelar. Oke, nah cuma kemudian ya Cesare Borgia dan dinastinya juga dikalahkan lagi oleh keluarga Medici. Nah, dari situ terus akhirnya Machiavelli ditangkap, dipenjara, disiksa beberapa tahun, tapi terus dikeluarkan lagi dan diasingkan. Di pengasingan itulah dia terus nulis The Prince, bahasa Inggrisnya, bahasa Italianya Il Principe, Sang Pangeran. Buku ini ditulis selama 1512 sampai 1519. Jadi ditulis 7 tahun oleh Machiavelli. Jadi nulis buku, padahal bukunya itu tipis. Terjemahannya itu sekitar 118-an halaman. Itu pun plus pengantar. Tapi 7 tahun nulisnya. Bayangkan kayak orang Indonesia nulis buku tebal-tebal setahun bisa 3 kalau sudah langganan. Dan di Indonesia kan penulis bisa jadi profesi kan. Profesi penulis itu kan. Orang dipaksa nulis
Kalau nggak nulis dia nggak makan. Makanya nulisnya maksa. Kadang-kadang copy paste dari internet digabung-gabung jadi buku. Dan kamu ketipu kan mesti beli. Wah judulnya bagus, kamu beli. Karena plastikan nggak boleh dibuka. Begitu dibuka nyampe rumah, ada. Ditukar nggak boleh, sudah dibuka plastiknya. Nah itu banyak kayak gitu. Tapi para ilmuwan zaman dulu nulisnya serius-serius. Islam juga gitu kan, Ghazali, kemudian Suyuti, itu kan tokoh-tokoh penulis yang luar biasa. Tapi memang waktunya diabdikan untuk nulis. Jadi Machiavelli 7 tahun nulis Il Principe, tahun 1512 sampai 1519. Tahun-tahun ini adalah tahun sebenarnya gejala ketika otoritas gereja dan otoritas kerajaan yang dianggap manifestasi Tuhan itu ada. Itu sebenarnya nggak cuma di Eropa, di Indonesia juga mulai ada pergeseran-pergeseran. Tahun 1512 itu kan tahun ketika Nusantara sudah habis, jatuh oleh penjajah semua. Yang terakhir 1511 itu kan Malaka diduduki oleh Portugis zaman itu. Jadi era ketika mulai terjadi dalam tanda petik sekularisme, agak sekuler. Karena sebelumnya baik di Eropa maupun di Jawa, yang namanya raja, yang namanya kaisar, yang namanya sultan itu dianggap penjelmaannya Tuhan. Kalau di Jepang dianggap manifestasinya dewa. Jadi dewa yang ngejowantah, nah, itu kan dewa yang turun ke bumi dan wujudnya adalah raja. Kalau di India kan ada Rama, ada Krishna, itu kan dewa yang turun ke bumi. Sama, Jawa juga gitu. Makanya penguasa kerajaan sekaligus penguasa agama. Kalau di Mataram kan terus Sayyidin Panotogomo dan seterusnya itu. Menata agama juga menata negara. Nah, mati fokusnya. Ini mungkin habis ya. Lanjutin lagi lah sambil cerita Jawa, gak apa-apa. Jadi era sekularisasi dari raja yang sekaligus khalifah ini kan terus ketika Barat masuk ke Indonesia mulai geser perlahan-lahan. Kalau di Jawa itu Islam masuk dampaknya juga luar biasa. Islam itu kan ideologinya agak egaliter. Sehingga logika bahwa dewa yang turun atau Tuhan yang turun terus jadi raja itu kan mulai geser. Itu yang bikin Amangkurat I misalnya itu melakukan pembantaian besar-besaran terhadap para ustadz zaman itu. Karena para ustadz ini dianggap merongrong kewibawaannya sebagai raja sekaligus sebagai khalifah. Dan itu yang terjadi. Di Barat juga begitu. Yang semula gereja menguasai segalanya, bahkan negara pun diatur oleh gereja. Ini kan berarti kekuatan agama sekaligus juga kekuatan negara. Itu mulai dipisah, mulai digeser sehingga melahirkan sekularisme. Dan di era semacam inilah lahir Machiavelli 1469 sampai 1527. Kalau ada yang ingin ngerti wajahnya seperti itu. Saya tidak tahu ada yang mirip nggak? Nggak ada ya di sini. Iya, kelihatan kalau orang pintar itu agak budak dikit. Di sini kan nggak ada, berarti nggak ada yang rambutnya untuk kafe. Mau budak karena rambutnya rontok. Itu kelihatan wajahnya. Itu Machiavelli. Di lukisan-lukisan biasanya ngambil gambar yang ini. Oke. Karyanya paling terkenal adalah The Prince. Saya bilang tadi itu jembatan dari idealisme menuju realisme. Jadi idealisme itu berarti mimpi, ide-ide yang ada di kepala. Kalau realisme itu lihat kenyataannya saja deh, nggak perlu terlalu banyak mimpi. Nah itu The Prince. Tujuannya dua dia nulis The Prince. Yang pertama untuk melanggengkan kekuasaan, mengamankan pemerintah. Yang kedua untuk mempertahankan negara. Kenapa dia nulis The Prince? Yang pragmatis, yang realis. Karena dia ingin agar tidak terjadi gejolak
agar pemimpin yang dia bela bisa mempertahankan kekuasaannya, dikasih trik-trik. Dan yang kedua, mempertahankan negara. Negara juga harus dipertahankan dengan cara The Prince. Nanti kita lihat ada apa sih sehingga kok banyak orang marah dengan Machiavelli, padahal banyak juga tipsnya dijalankan. Yang pertama, The Prince. Kalau memahami The Prince biar nggak kesusu marah, ingatlah bahwa The Prince, Il Principe itu sifatnya empiris dan realis. Jadi dia nggak ngomong apa yang seharusnya, tapi dia ngomong apa adanya. Kenyataannya memang begitu itu. Kalau nanti kita lihat, oh posisi kok kenyataannya memang begitu itu. Makanya corak kedua pragmatis. Jadi pragmatis itu tidak penting teorinya, tapi ada gunanya nggak? Agama boleh apa tidak? Mau aja, mau beragama nggak beragama boleh, tapi dia boleh hidup asal mendukung, asal ada fungsi pragmatisnya, asal ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya cuma bikin rusuh, ya nggak usah agama lah. Itu pragmatis berarti. Jadi tidak melihat fungsi idealnya, tapi melihat gunanya, pragmatis. Ya nanti setelah hari ini saya ngomong Machiavelli, mungkin minggu depan saya ngomong filosof yang lebih urakan, tapi lebih liberal, tapi pikirannya moncer dari Prancis, Voltaire. Setelah Voltaire mungkin saya masuk ke positivisme, setelah itu Marxisme, setelah itu saya harus ngomong pragmatisme. Baru kita selesai session modern. Karena modern isinya itu. Diawali dari orang-orang. Saya nggak nyinggung Rousseau, nggak nyinggung Kant, nggak nyinggung Hegel, karena sebelumnya sudah. Tinggal kamu cek lagi rekamannya. Karena Rousseau, Hegel, kemudian Kant ini kan juga pionir-pionirnya modernisme. Cuma nggak saya ulang. Yang saya ulang cuma Marx. Karena Marx ini sebenarnya pikirannya agak panjang, luas, dampaknya juga panjang. Cuma kemarin belum terlalu panjang, masih baru ngomong tentang materialisme historisnya. Yang Marx pasti akan tak ulang lagi nanti, biar kamu lebih paham. Karena banyak orang ngomong Marx tapi nggak terlalu paham sebenarnya. Ada apa sih? Apa sih isi kepalanya Marx? Kalau pragmatisme berguna karena pragmatisme itu sebenarnya nilai yang ada di balik nanti melanjutkan positivisme yang dilanjutkan oleh para filosof Amerika. Setelah itu baru kita nanti sudah capek di barat, kembali lagi ke Islam. Mungkin Islamnya tak ambil juga Islam yang modern, tak ambil satu atau dua orang. Tapi setelah itu tak tambah dikit lagi mungkin Islam, tapi Islam yang versi, kalau kemarin kan filsafat Islam tradisi peripatetik, mungkin tambahi Islam yang tradisi iluminatif plus Islam modern. Nggak lama-lama, karena kalau lama-lama jadinya ilmu kalam. Islam modern itu, terus kita lari ke barat postmodern. Setelah modern kan postmodern. Kalau modern selesai berarti alhamdulillah kita fase-fase sejarah sudah selesai. Yang awal dulu kan fase kategori-kategori, ontologi, epistemologi sudah, sejarah sudah, baru kita ngomong filsafat khusus. Filsafat khusus itu mungkin filsafat bahasa, filsafat agama, filsafat manusia, filsafat ketuhanan. Baru kita model kayak gitu nanti. Panjang, masih lama. Jadi kamu sudah pulang ke kampung, ini masih jalan. Dan lama itu kan sak seminggu pokoknya temanya. Kamu nggak boleh komplain. Kamu tinggal ura-ura sambil mikul dawet tadi. Ya. Jadi yang kedua coraknya pragmatis. Yang ketiga, The Prince itu adalah tantangan, dobrakan terhadap nilai-nilai Kristiani yang mendominasi saat itu. Ya, semboyannya sama. Yang pertama kebebasan. Yang kedua jaminan atas hak milik, sistem baru, cara berpikir yang baru. Jadi Machiavelli karena dia realisme, maka dia lebih melihat kondisi-kondisi wajar, kondisi-kondisi alami seorang manusia. Beda sama agama, bahkan beda sama filsafat yang idealis. Kondisi alami itu wajar lah, orang nyari kekayaan, wajar lah, itu kondisi alami, cara berpikir realis. Jadi kalau ada orang sering ngomong, biasa aja, cowok seneng cewek wajar, itu sebenarnya cara berpikir yang realis.
Lu kok ceweknya dibawa ke dalam kamar, ya wajar lah. Yang tidak wajar itu kalau cowoknya yang dibawa ke dalam kamar. Nah itu cara berpikir yang realis. Karena cowok bawa cowok lebih mengkhawatirkan. Kalau bawa cewek itu berarti normal. Kan gitu mikirnya. Nih. Nah, terus ada itu contoh pragmatisnya, tak kasih satu teori itu. Contoh kayak gimana sih model berpikirnya Machiavelli itu loh, tak kasih contoh ketika dia ngomong tentang agama religius. Seorang pemimpin itu bagi Machiavelli nggak harus religius, jadi kamu nggak harus nyari kiai untuk jadi pimpinan biar negara tertib. Tapi carilah orang yang bisa mendorong orang untuk jadi religius. Karena agama itu ternyata penting untuk kontrol sosial. Cara berpikir gini kan khas, itu pragmatis. Agama boleh asal ada fungsinya. Jadi nyari pemimpin itu gak harus gelarnya profesor, tapi carilah orang yang bisa ngatur profesor. Gak harus yang gelarnya kiai, tapi carilah orang yang bisa menaklukkan kiai. Karena kiai itu penting, masanya banyak. Kan gitu sekarang. Jadi nggak harus kiainya jadi anggota DPRD, cukup kiainya merestui kemudian disangoni, ya, terus aman dia, masanya kepegang, kan gitu. Itu sebenarnya Machiavellian. Jadi carilah yang paling berpengaruh siapa, cari tokoh-tokoh masa, cari. Nggak harus dia sendiri yang jadi religius, nggak harus kamu sendiri yang pintar adzan, nggak harus kamu sendiri yang pintar qori, ya. Tinggal kamu bisa ngatur qori, ngatur muadzin, aman. Jadi takmir nggak harus ngajinya enak. Tapi gimana caranya jamaah yang ngajinya enak mau ngaji di masjid? Oh itu berarti takmir yang cerdas. Gitu. Kalau takmir dewe tiap hari ngaji ya wajar memang takmir. Tapi bisa nggak dia bikin jamaah yang ngajinya enak, ngajinya rajin ke masjid? Oh itu berarti dia pemimpin yang bagus. Bukan pemimpin yang opo-opo diayai dewe, itu malah nggak cerdas. Bukan pemimpin yang berkualitas. Nanti Machiavelli ngomong panjang lebar tentang itu. Nah, dari situ maka ada asumsi besar, patternnya, pola berpikirnya Machiavelli adalah orientasi ke hasil, orientasi ke tujuan. Pokoknya tujuanmu apik, wes. Kamu menempuh tujuan itu pakai jalan apa ya monggo. Yang penting negaranya aman. Cara apa bikin negara aman itu ya monggo. Yang penting kita stabil ekonominya. Cara bikin stabilnya kayak gimana terserah. Jadi tujuan menghalalkan cara. Tujuan yang baik membolehkan cara yang jahat. Gitu. Jadi kalau pakai Machiavelli, tujuanmu apa kuliah? Saya ingin cepat lulus Pak. Oh ya monggo, kamu nyontek kah? Mau ke rumah dosennya bawa salak kah? Monggo, tidak apa-apa. Yang penting tujuanmu apa? Itu model Machiavellian. Makanya nanti ujung-ujungnya banyak orang nggak senang kok gitu sih, moralitasnya di mana? Tapi memang Machiavelli nggak ngomong moralitas. Dia ngomong realitas. Itu yang orang sering salah paham. Kenyataannya memang begitu. Kalau kamu nggak begitu, diduluin orang yang begitu. Dalam kenyataan, mahasiswa yang nyontek lulusnya bisa lebih cepat daripada mahasiswa pintar dan jujur dan tidak nyontek. Kenyataannya kan begitu. Kamu kan sering mengeluh, aku yang mikir susah-susah, dia nyontek aku, dia A, aku malah B, piye to dosennya. Kan gitu, kamu sering gitu. Loh, itulah realitas kalau bagi Machiavelli. Salahmu dhewe kok dicontekin. Loh, kasihan ya Pak. Itu berarti pinter dia. Bikin kamu kasihan itu kan canggih. Itu cara berpikirnya begitu kalau Machiavelli. Tujuanmu apa dulu? Ngaji ke sini tujuanmu apa? Itu harus jelas. Kalau sudah jelas, strategimu menuju tujuan itu ya monggo, mau kayak gimana aja silahkan. Mau capek-capek ke sini apa dengerin rekamannya aja atau lihat PowerPoint-nya aja mikir dewe atau monggo, strategimu sendiri-sendiri. Yang penting tujuannya jelas. Dan ketika tujuan jelas, cara apapun yang kamu pakai untuk menuju tujuan itu suka-suka kamu. Jadi itu the prince. Ya itu ciri-cirinya yang sering dikritisi orang. Yang tadi, moralitas itu tidak terlalu penting dalam politik. Pemimpin yang terlalu bermoral itu biasanya jatuhnya juga lebih cepat. Politik itu
Coba lihat, orang-orang jujur itu biasanya orang yang paling susah. Ada satu peribahasa dari Machiavelli, saya lupa tepatnya, cuma nggak tak bawa ke sini tadi. Ada beberapa yang tak bawa, cuma yang ini nggak tak bawa. Kalau ada orang baik dan terlalu baik, maka pada saatnya dia akan mendapatkan susah yang luar biasa di antara orang-orang yang tidak baik. Jadi kalau ada orang baik, itu problemnya satu, dia akan mendapatkan kesusahan di antara orang-orang yang tidak baik. Itu kan persis kayak Ronggo Warsito kan. Barang siapa menangi zaman edan, kalau dia nggak edan, ya nggak kebagian. Tapi kalau ikut edan, mosok ikut edan, nah, kan gitu. Jadi serba dikotomis. Tapi kalau bagi Machiavelli, ya ikut aja edan. Ngapain kamu puasa-puasa ikut nggak edan, yang lain edan. Kamu nggak edan sendirian. Ketika kamu nggak edan sendirian, satu-satunya berarti kamu yang dianggap edan. Jadi tujuan menghalalkan cara. Ya secara politik akhirnya idealnya berarti nilai tertinggi itu bukan individu tapi negara. Individu boleh dikorbankan untuk kepentingan negara kalau dalam politik. Jadi itu 3 ciri selanjutnya dari Machiavelli. Oke, terusannya, cirinya yang lain. Jadi ini sebelum masuk ke The Prince, kamu harus ngerti patokan-patokannya, ciri-cirinya. Terus logikanya Machiavelli itu bukan kacamata etis, tapi kacamata medis. Jadi seperti dokter, bukan seperti kiai. Kenapa? Saat itu kan tak bilang tadi, Italia itu sedang rusuh, rebutan kekuasaan, tidak karu-karuan, antara pemimpin saling mendominasi, saling menaklukkan. Oleh karena itu, untuk negaranya kuat, cara berpikirnya bukan etis tapi medis. Medis itu harus siap berkorban, siap sakit dulu untuk sembuh. Bahkan kadang-kadang harus siap bagian tubuhmu tertentu diamputasi. Kalau enggak merusak seluruhnya. Itu medis. Kadang-kadang ada yang harus disakiti. Kamu harus minum obat. Obat itu kan pahit, tapi harus ditelan. Gak enak sih memang, tapi harus kamu telan biar seluruh tubuhmu sembuh. Kadang-kadang kakimu harus diamputasi. Kalau nggak diamputasi bisa membusuk sampai atas. Tega sekali ya kaki diputus. Loh, kalau nggak gitu malah bisa hancur semua. Itu cara berpikir medis. Maka seorang pemimpin, dia pendekatannya jangan selalu etis. Dia kadang-kadang harus pakai pendekatan medis. Yo terserah kamu terus mau marah-marah, itu kan anti HAM, anti anu. Tapi kadang-kadang yang kayak gini diperlukan. Kalau ditolerir semua, negaranya malah yang rusak. Bukan sekedar pemimpinnya jatuh. Itu pendekatan medis namanya. Pendekatan medis itu kan diobati. Dan diobati itu kan tidak enak. Apalagi sekarang kan pengobatan itu kan macam-macam. Ada yang disetrum, ada yang pakai lintah, ada yang itu kan aneh-aneh. Nggak masuk akal, menyakiti diri sendiri, tapi dalam rangka biar bisa sembuh. Maka kadang-kadang pemimpin represif, menyakiti rakyatnya, tapi demi keutuhan bersama. Itu yang ada di pikirannya Machiavelli. Kalau pemimpin etis semua, pertimbangannya hati nurani terus, negara bisa rusak luar biasa. Kasihan ya koruptor itu, dia dipisahkan dari anaknya, dia dipisahkan dari istrinya. Padahal anak ini kan nggak tahu dosa apa-apa, kenapa kok kena imbas bapaknya. Itu mikir etis kan. Kalau dia mikir kayak gitu ya selesai, negaranya rusak. Dia harus tega. Meskipun Lutfi Hasan sama Darin itu belum lama nikahnya, harus dipisah. Nggak boleh dia nih, kasihan Pak, ini masih SMA loh Pak, masih butuh, nggak urusan. Itu salah satu terapinya harus medis. Jadi harus agak tega. Kok tega ya, itu hukumannya lama sekali. Kasihan loh Angelina Sonda, itu hukumannya kok lama sekali. Nanti keluar dia sudah tua. Sekarang kan masih Joseman misalnya. Jadi tidak harus tega, harus ada yang diamputasi. Kalau enggak, seluruh negara akan busuk, dia akan ambruk. Itu namanya pendekatan medis. Polisi demo mukul-mukul misalnya, itu anti HAM jelas. Tapi kadang-kadang harus perlu gitu. Harus ada bagian yang dipukul biar yang lain lari dan bubar demonya.
Ya, cara mikirnya kan begitu. Kalau polisinya etis semua, kasihan ini anak kita sendiri, bubar mesti. Demonya nggak selesai-selesai, rusak kabeh, orang jualan habis semua. Tapi polisi kan pendekatannya sekali-sekali juga pendekatan medis. Ada bagian tertentu yang dipukuli biar yang lain sembuh. Kapok nggak mau demo lagi. Nah itu pendekatan medis. Nah, in principle, the prince itu cara berpikirnya seperti itu. Bukan cara berpikir yang moralis, HAM, enggak. Ngurusin negara juga harus ada aspek itunya. Bahkan aspek ini penting. Kalau etika sih asal gak tabrakan jalan aja. Tapi kalau ini begitu salah amputasi apa yang sudah busuk gak dipotong, itu ya bisa rusak. Termasuk itu kan contohnya orang-orang yang membangkang, orang-orang yang merusak negara, orang-orang yang merongrong konstitusi, itu kan kadang-kadang harus diamputasi kalau katanya Machiavelli. Jadi ya sekali lagi karena dia memang cara berpikir yang realistik, dia tidak mikir yang ideal-ideal. Kenyataannya memang gitu kok. Harus disakiti dikit-dikit baru yang lainnya seger dan sembuh. Zaman Pak Harto itu kan gitu, bikin terapi. Ini penjahat, preman merajalela di mana-mana. Bikin Petrus zaman itu kan. Petrus itu penembakan misterius. Jadi kalau ada kejahatan, pokoknya polisi punya hak ditembak di tempat, atau dicurigai aja boleh ditembak di tempat. Terus mayatnya dibuang, memang sengaja dibuang di jalan, di pinggir sungai, biar kelihatan orang, biar shock terapi yang mau bikin kejahatan terus takut. Nah, itu jenis pendekatan medis. Para diktator, pemimpin-pemimpin yang agak otoriter itu sebenarnya polanya hampir Machiavellian semua. Jadi harus tega dalam hal tertentu. Demi, ya syukur-syukur kalau demi negara. Kadang-kadang kebanyakan demi biar kekuasaannya langgeng. Cara berpikirnya gitu semua. Coba kamu lihat. Pemilu kemarin kan selalu, silahkan kamu lihat mana bagian yang diamputasi, mana yang bagian disingkirkan, mana yang pasti ada ya kayak gitu. Dalam rangka apa? Menjaga keutuhan, stabilitas mungkin partainya, kelompoknya, dinastinya. Pasti ada. Ada yang dikorbankan, ada yang sudahlah kamu aja yang masuk penjara. Tenang aja, anak istrimu aman. Yang penting kamu relakan aja 4, 5, 10 tahun di penjara, nanti selesai lah. Kalau ingin keluar ya gampang, nanti tiap malam minggu keluar, santai aja. Gitu. Kenapa? Karena dia jadi tumbalnya. Nah itu namanya pendekatan medis. Itu pendekatan kedokteran. Nah, oke. Yo, kayak gitu kan strategi. Kalau kamu sama pacarmu kan kadang-kadang gitu. Kalau pacaran itu lancar, terus biasanya gampang putus. Kadang-kadang ada masalah, gegeran dikit, saling sakit menyakiti dikit, itu biasanya amin. Nah, pendekatannya kalau ditanya kok kamu tega sekali sama aku, ini pendekatannya medis. Iyalah ya, dibikin cemburu dikit-dikit, dibikin panas dikit-dikit kan gitu. Biar wah ini bisa kehilangan nih. Orang yang khawatir bisa kehilangan juga terus terus. Tapi kalau ala aman, tenang aja. Tak tinggal ngaji juga aman. Siapa yang ngapain kan gitu. Tapi kalau khawatir jangan-jangan di masjid lirik-lirik ini mesti jangan itu kan panas itu kan, jadi bisa nempel terus. Pendekatan medis itu. Disakiti dikit-dikit biar nempel terus. Oke, itu Machiavellian. Nah, kenapa sih kok asumsinya si Machiavelli itu seperti itu? Karena bagi Machiavelli kayak Thomas Hobbes, jadi karakter dasarnya manusia itu jelek. Yaitu antara lain yang disebut oleh Machiavelli, manusia itu secara umum tidak ngerti terima kasih, mencela-menceli. Apa ya bahasa Indonesia mencela-menceli, saya bingung terjemahnya. Pelin-pelan, suka menyembunyikan. Sahabatmu yang paling dekat pun sebenarnya kadang-kadang menyembunyikan sesuatu. Terus nggak seneng suka, nggak seneng menderita, nggak seneng susah dikit aja dia cepet-cepet pingin nggak susah. Sengsara dikit dia cepet-cepet pingin nggak sengsara. Itu manusia, nggak tahan banting, itu manusia.
Dan yang terakhir tamak. Dapat 10 mesti ingin 20. Itu karakter dasarnya, katanya Machiavelli. Nanti dilanjutkan oleh Thomas Kuhn bahwa memang manusia itu karakter dasarnya jelek. Jadi dengan teori ini berarti apa? Manusia itu kalau nggak diatur, wis bebas kita mau ngapain aja, itu mesti dunia rusak sudah. Maka harus ada aturan. Kenapa? Karena karakter dasarnya manusia itu jelek. Kalau nggak percaya coba ya misalnya undang-undang dibatalkan semua, agama, moralitas libur selama 1 minggu. Terus kamu boleh ngapain aja saat seneng-seneng, tak jamin langsung rusak. Boh, yang ada di pikiran mama mau ngapain, aturan monggo, kamu mau ngambilin barangnya orang nggak apa-apa, mau tidur sama tetanggamu nggak apa-apa, mau pokoknya semua aturan libur, mesti terus rusak. Kenapa? Karena memang ternyata karakter dasar kita itu jelek. Itu menurut Machiavelli. Maka orang harus diatur, bahkan sekali-sekali harus dipaksa. Kalau dipaksa juga nggak bisa, disiksa. Kalau disiksa masih nggak bisa disingkirkan. Cara mikirnya gitu. Jadi kalau kamu besok jadi penguasa, entah di level apa, diatur yang di bawahmu. Diatur nggak bisa, dipaksa biar manut. Dipaksa manut nggak bisa, disanksi, dibikin susah, disiksa. Dipaksa nggak bisa, disiksa. Kalau sudah disiksa aja masih nggak bisa, ya disingkirkan. Ya bu, caranya menyingkirkan, apa dipecat dari partai, apa diapain, dia harus disingkirkan. Karena kalau enggak, dia jadi penyakit, akan jadi benalu, jadi parasit yang merusak sistem secara keseluruhan. Nah, kenapa ya? Karena manusia itu dasarnya jelek, tidak tahu terima kasih, mencela-menceli. Sekarang A, besok bisa B. Dulu katanya pilkada langsung lebih baik, sekarang kok enggak. Dulu katanya apa, sekarang kok enggak. Dulu katanya apa. Kamu jangan kaget, itu berarti masih manusiawi. Yang konsisten dulu A, sekarang A itu kan cuma robot. Kalau manusia enggak, pasti. Makanya kamu jangan kaget dulu. Kemarin katanya gini, kok sekarang gini. Oh, biasalah, aku kan masih manusia. Itu kan jadiin alasan untuk kamu mencela-mencela. Tapi memang begitu. Kamu sendiri kan nggak konsisten. Coba kamu cermati dirimu sendiri. Dalam banyak hal kamu nggak konsisten juga. Kemarin apa, sekarang apa. Mulai urusan selera, cara berpikir, modus hidup, itu kadang-kadang kamu juga mencela-mencela. Dulu waktu kecil katanya pingin jadi pilot pak, tapi sekarang sudah nggak bisa lagi, kan ganti. Nggak bisa pak, masa jadi pilot? Saya usuluddin. Jalurnya di mana bisa jadi pilot pak? Nah kamu kuliah usuluddin ingin jadi apa? Ingin dagang pak. Nah kok malah jauh? Apa hubungannya usuluddin sama dagang? Enggak apa-apa pak, yang penting kan kuliah. Ayo manusia itu sudah mikirnya ora jelas ya ora apa-apa. Padahal kalau ngeritik entek-entekan tapi yang dia sendiri ya ora jelas. Ya, jadi human nature, manusiawi lah, wis ora apa-apa. Malah mengkhawatirkan kalau ada orang konsisten, terus itu mengkhawatirkan. Seandainya nggak mengkhawatirkan, biasanya orangnya membosankan. Nggak seru lah. Orang itu harus dinamis sesuai kondisi. Tapi dinamis kalau dalam agama ya ke arah yang lebih baik. Mencela-mencela tidak apa-apa. Kemarin A, sekarang B tidak apa-apa. Tapi dari A ke B itu harus naik level. Jadi tidak ke yang lebih jelek, tapi ke yang lebih bagus. Tidak apa-apa. Saya ingin menghatamkan Quran sekali. Ternyata khatam 2 kali. Kamu minta-mencela, nggak bisa. Ya enggak, itu semakin bagus, tidak apa-apa. Ya kan? Jangan dimarahi, wah mencela-mencela kamu. Katanya khatam sekali, kamu khatam 2 kali. Enggak percaya aku katamu. Enggak, itu mencela-mencela yang bagus. Oke, terus maka prinsipnya Machiavelli, karena manusia itu nggak bisa dipercaya, karakter dasarnya itu jelek, maka berhadapan dengan manusia itu lebih baik bikin mereka takut daripada bikin mereka cinta. Katanya Machiavelli, kalau kamu bikin mereka cinta, percayalah, itu bahasanya tak terjemah, tak letterlek itu, bajingan-bajingan itu.
seketika akan meninggalkan cintanya kalau dia melihat ada cinta lain yang lebih menguntungkan. Itu manusia sudah. Sekarang bilang I love you sak pol-pole, tapi kalau ada yang lebih bagus dan kok mau, mesti yang sekarang sak pol-pole ditinggal. Itu manusia. Beda kalau kamu bikin takut dia. Awas loh, kalau kamu berani mutusin aku, fotomu tak sebar. Oh itu aman sudah. Ya kan? Kalau diancam, dibikin takut, itu aman sudah. Tapi kalau masih sudah, cintaku sejati padamu nggak mungkin berubah, itu break, mesti bisa berubah. Nggak bisa, kalau dasarnya cinta itu nggak bisa. Dasarnya loyalitas, dasarnya kesetiaan, nggak bisa. Kalau dasarnya harus takut, katanya Machiavelli. Bikin orang tergantung, bikin orang takut dan khawatir. Kalau kamu nggak milih aku, hati-hati, besok subsidinya tak kurangi loh. Itu kan dibikin takut. Gitu. Daripada dosennya ngomong sampai capek, kode etik dipatuhi, jadi mahasiswa yang baik, niat dari awal untuk cari ilmu, masih malas. Tapi kalau diancam, dibikin takut, awas, ngelanggar kode etik, nilai tak kurangi 20%. Pas, itu mesti mandat mahasiswa. Ya kan? Begitu diancam, dibikin takut, kamu mesti mati. Tapi kalau dikasih ceramah, dikasih tahu, kita saling memanusiakan, ya jangan macam-macam, tidak iso. Mesti dia nyari yang menguntungkan. Dan itu karakternya manusia, human nature. Jadi katanya Machiavelli, relasi yang paling aman antara pemimpin dan yang dipimpin, bikin yang dipimpin takut sama pemimpinnya. Itu biasanya lebih langgeng kekuasaannya. Makanya dulu zaman Pak Harto kan, pokoknya siapa melawan tak gebuk. Oh itu kan orang sudah mengkerut semua sudah. Tidak berani kan dulu. Karena dia punya militer, punya pasukan, punya itu. Jadi orang diancam itu. Tapi kalau cuma diingatkan, dinasehati, tidak masuk. Orang itu selalu nyari yang lebih menguntungkan, lebih bikin nyaman dia, bikin enak dia. Jadi asumsi pertama, dalil pertamanya Machiavelli adalah bikin orang takut itu lebih baik daripada bikin orang cinta padamu. Karena cinta itu bisa mencela-mencela, tapi kalau rasa takut itu biasanya agak permanen. Selama penyebab rasa takutnya belum hilang. Coba aja dalam hidupmu sehari-hari. Akan banyak hal yang kalau itu relasinya takut tidak lulus, takut dapat nilai jelek, takut diusir ibu kos, takut kan gitu. Kenapa kok pacarmu nggak kamu masukkan ke kamar? Mesti ya, enggak itu kan tidak sesuai dengan norma moral, tidak sesuai. Mesti bukan itu alasannya. Takut ketahuan bapak kos, nanti orang kampung rame digerung. Ya kan itu yang bikin kamu nggak ngajak pacarmu masuk kamar. Takut. Bukan takut dilihat, takut Allah selalu melihat. Nggak percaya. Takutnya mesti ketahuan bapak kos, ibu kos, terus digerutuk orang sak kampung, apalagi kiamat itu sudah. Itu kan rasa takut itu yang bikin kamu. Itu gunanya pimpinan yang bikin takut anak buahnya. Karena ya itu tadi, bikin relasi takut. Itu lebih langgeng. Oke, itu kalau kamu setuju Machiavelli ya. Nah, nanti Machiavelli punya dua konsep yang terkenal. Yang pertama virtu, yang kedua fortune. Virtu itu apa? Kejantanan, kecerdikan. Nanti ini diwarisi oleh Nietzsche, melahirkan konsep namanya Superman. Jadi pemimpin itu adalah mix, gabungan antara virtu sama fortune. Virtu itu kualitas personal yang dibutuhkan seorang raja, seorang pimpinan untuk memimpin negaranya. Jadi semakin tinggi kualitas virtunya, maka dia semakin aman kekuasaannya. Yaitu antara lain ciri-ciri virtu itu misalnya pinter, berani, strategis, taktis, teliti, tegas, pemaaf sebagai reputasi, ada dukungan masyarakat, dukungan negara. Pokoknya itu berarti kalau kamu punya itu semua, berarti kamu kuat di virtu. Nah,
tinggal kamu lihat dirimu sendiri. Orang semakin mandiri semakin kuat virtunya, semakin jantan. Semakin cerdik semakin kuat virtunya. Semakin punya banyak relasi semakin kuat virtunya. Ini faktor-faktor yang bisa dikontrol dan bisa diusahakan untuk melanggengkan kekuasaan. Itu namanya virtu. Baik faktor personal maupun faktor sosial. Cirinya pemimpin yang punya virtu, kalau katanya Machiavelli, yang pertama tekun dan paham politik. Kalau tidak ngerti politik, jangan jadi pimpinan. Berarti dia virtunya lemah. Terlalu jujur jadi kiai, virtunya lemah. Dia harus paham politik, karena permainan tata masyarakat. Kalau enggak, dia malah dipermainkan oleh yang dia pimpin. Jadi dia harus paham politik. Yang kedua, dia harus cerdik. Kalau di Machiavelli, cerdik itu agak semi licik. Harus agak licik dikit. Kalau terlalu lugu, terlalu jujur, cepat kalah. Lugu enggak apa-apa, jujur enggak apa-apa, tapi ini dalam rangka licik, dalam rangka cerdik. Nah, itu berarti dia kuat virtunya. Orang anggapnya, wah ini loh pimpinan yang baik. Dia lugu, nggak neko-neko, pikirannya lurus. Tapi sebenarnya ini cuma gaya aja, pencitraan aja. Maka itu sebenarnya cerdik dia. Dalam tanda petik, titik-titik licik. Tapi berarti dia pemimpin yang jos itu, virtunya kuat. Menurut Machiavelli loh ya. Jadi ketemu lawan gimana, ketemu kawan gimana, itu bisa ngatur sendiri. Itu cerdik. Yang kedua, pinter perang, pinter konflik, dan pinter diplomasi. Jadi pinter diplomasi itu negosiasinya, bisa diskusi, bisa debat, bisa mempengaruhi orang, bisa, itu berarti ahli perang dan ahli diplomasi. Tidak tergantung pada nasihat atau kekuatan orang lain. Semakin dia tergantung pada penasehat orang-orang sekelilingnya, semakin dia pemimpin yang lemah. Dan pasti nggak awet kekuasaannya, karena sangat kemungkinan orang-orang sekelilingnya itu memanfaatkan dia untuk kepentingan mereka. Semakin banyak jumlah penasehat dan juru bicaranya, itu berarti menunjukkan semakin lemah pemimpin itu. Nggak wani ngomong dewe. Terus mandiri, punya karisma. Oh, itu punya karisma itu kan yang agak berat itu nggak bisa otomatis, itu harus agak jangka panjang karisma itu. Semacam aura, semacam power yang bikin orang nggak usah diperintah jalan sendiri. Itu berarti dia punya karisma. Yo, kalau teori karisma ya bisa lah nanti belajar di Weber. Itu karisma. Jadi kalau ada orang yang rajin, pinter politik, cerdik, ahli perang, ahli diplomasi, mandiri, nggak tergantung orang lain, kemudian punya karisma, pilih aja jadi presiden. Indonesia mesti jos. Itu pemimpin yang memiliki virtu. Cuma virtu ini hanya 50%. Meskipun sangat penting. Yang 50% lagi bukan virtu, tapi fortuna. Yois kayak Dewi Fortuna lah, kamu kenal kan? Ya memang itu asalnya dari Dewi Fortuna. Keberuntungan. Kalau virtu itu hal-hal yang bisa dikontrol, kalau fortuna itu hal-hal yang di luar kuasamu. Itu fortuna. Kayak di Indonesia ini loh, sebagus apapun kamu jadi presiden, kalau tiap hari digempur dengan bencana alam, itu ya wassalam, guys. Ya kan, itu namanya fortuna. Secanggih apapun dirimu, tapi kalau banyak hal tidak terduga, itu berarti fortuna. Pemimpin akan sukses kalau virtunya kuat dan fortunanya pas. Fortuna itu ya tak bilang tadi, Dewi Fortuna. Dewi Fortuna itu dewi dari Yunani sebenarnya, dewi mitologis yang tugasnya menyebarkan keberuntungan. Kalau di gambarnya itu biasanya dewinya agak punya
pakai selendang panjang, terus jalannya di atas awan, tapi matanya agak ketutup. Matanya ditutup kain, tapi dia bagi-bagi harta, bagi-bagi keberuntungan. Jalannya sama kambing yang dari tanduknya kambing ini terbuat dari emas. Yang dari tanduk ini bisa muncul macam-macam. Cuma karena dia buta, jadi ngambil harta dilempar, jatuhnya ke siapa nggak jelas. Mungkin orang yang rajin tekun kerja dapat, tapi kadang-kadang orang malas nggak ngerti apa-apa juga dapat. Jadi keberuntungan itu kan seperti itu, nggak bisa diprediksi. Kamu yang belajar mati-matian nggak lulus, temanmu yang nggak belajar nggak pernah masuk malah dapat A. Itu berarti tadi malam dia dapat Dewi Fortuna. Jadi mengharapkan keberuntungan. Makanya sepak bola itu kan kalau sudah buntu, mesti orang merindukan Dewi Fortuna. Semoga Dewi Fortuna berpihak pada kita. Kan selalu begitu. Kamu selalu nunggu Dewi Fortuna. Indonesia melawan Barcelona, itu kan kamu mesti semoga Dewi Fortuna. Kan selalu begitu. Yang ditunggu Dewi Fortuna. Karena itu Dewi yang bagi keberuntungan. Nah, seorang pemimpin juga butuh Fortuna. Meskipun nanti di belakang katanya Machiavelli, pemimpin yang dahsyat adalah pemimpin yang virtunya sangat besar, sehingga dia punya kapasitas untuk menyikapi, merespon apapun Fortuna yang ada. Jadi saking dahsyatnya pemimpin ini, ada kondisi tak terduga apapun dia bisa merespon. Dan punya kapasitas, punya kekuatan untuk merespon. Kalau ada pemimpin kayak gini, berarti dia pemimpin dahsyat. Orang itu kan menunggu keberuntungan. Tapi keberuntungan apapun yang datang, atau jangan-jangan keberuntungannya nggak datang, atau malah ketidakberuntungan yang datang, dia siap. Karena dia punya virtu yang sangat luar biasa. Nah itu, jadi sebenarnya hidup kita itu 50-50, tapi bisa kamu bikin 75-25. Syukur-syukur bisa kamu bikin 90-10 antara virtu dan fortuna. Semakin virtumu tinggi, semakin fortunanya rendah. Fortun itu kan yang tidak terkontrol, tapi semakin virtumu tinggi, yang tidak terkontrol akan jadi terkontrol. Nah itu kepemimpinan. Jadi cari pemimpin yang dia punya kapasitas luar biasa, yang bisa menyikapi banyak masalah tanpa harus pasif nunggu keberuntungan, nunggu kebetulan. Karena kebetulan itu kan beda dengan kebenaran. Kalau kebenaran itu virtu, kalau kebetulan itu fortuna. Jadi pemimpin yang bagus itu yang virtunya luar biasa dan bisa merespon segala fortuna. Oke. Kalau di Machiavelli analisisnya agak gender. Kalau virtu itu laki-laki, fortuna itu perempuan. Dan perempuan itu harus ditaklukkan oleh laki-laki. Kalau tidak dunia rusak. Kan itu kan kalimatnya itu kan. Jadi fortuna itu seperti seorang perempuan yang harus ditempatkan di bawah laki-laki. Dia harus dianiaya dulu, dikerasi dulu, terus ditaklukkan. Nah itu fortuna. Karena tanpa kekerasan perempuan tidak akan apa ya, mau ngomong apa. Oke, jadi fortuna itu perempuan. Laki-laki harus bisa merespon apapun yang dikeluarkan oleh perempuan. Perempuan itu kan biasanya tidak terduga kan. Kita anggap biasa-biasa, lu kok marah. Kita lagi guyon, lu kok tersinggung. Nah itu kan perempuan. Analoginya Machiavelli. Maka kamu harus punya virtu yang luas, yang tinggi, yang besar, sehingga dikagetin apapun nggak kaget. Tiba-tiba marah, biasa, sudah kuduga. Kalau marah diginiin aja. Lo kok tersinggung, diginiin aja kalau tersinggung. Lo kok gini, itu berarti pemimpin yang luar biasa. Lo kok rakyatnya demo, kalau demo gampang, beli nasi bungkus. Lo kok kayak gini, gampang. Jadi itu virtunya tinggi. Tidak gampang, bingung. Lo kok gini ya, gimana ya, ayo kita sidang, ayo rapat. Kesuai. Pemimpin yang virtunya tinggi itu nggak kesuai. Karena dia selalu punya tips yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Itu
Virtu sama fortune. Oke, ambil nafas sebentar biar gak terpengaruh. Nanti ada beberapa filosof yang kamu harus cermat menyikapinya, termasuk Machiavelli. Logik seperti yang digunakan Machiavelli itu sebenarnya sangat berguna kalau kamu menggunakannya pas. Konteksnya pas, ruangnya pas, waktunya pas, akan luar biasa. Tapi begitu keliru, ya yang terjadi seperti hari ini ketika Machiavelli disetan-setankan orang. Oke, itu tadi sudah tak jelasin kan, hubungan virtu sama fortuna. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, antara konstitusi dengan tentara, antara kepatuhan hukum dan pemaksaan. Seperti tak jelaskan tadi, hukum, konstitusi maupun tentara itu di satu negara harus ada. Tapi di antara hukum, di antara konstitusi dan tentara, jauh lebih penting tentara, jauh lebih penting pasukan, jauh lebih penting paksaan. Kalau konstitusi itu kan cuma aturan, kamu bisa ikut, bisa enggak. Tapi lebih penting tentaranya. Rambu-rambu itu kan bikinan untuk kamu patuhi, tapi rambu-rambu enggak penting. Dibandingkan rambu-rambu, lebih vital polisinya. Kalau cuma rambu-rambu, kamu bisa karepmu dewe ngelanggar. Tapi begitu ada polisinya satu aja, oh, kamu enggak berani melanggar sudah. Jangankan polisi, patung polisinya aja kan bikin kamu deg-degan. Mau merampas lampu merah, ada polisi. Oh, cuma patung gitu kan, gitu. Patungnya aja bikin kamu deg-degan. Bahkan polisinya tidur aja bikin kamu jengkel. Polisi tidur gitu. Kenapa? Karena memang masyarakat itu cenderung lebih patuh kalau ada paksaan. Diceramai P4 kayak gimana pun gak akan jalan. Tapi begitu dipaksa pakai pressure, apalagi pakai tentara, dia akan jalan. Ya karena tadi takut sama tentara. Jadi paksaan menciptakan legalitas. Maka cara pemaksaan, kalau katanya Machiavelli, itu lebih efektif. Mahasiswa kalau dipaksa itu lebih efektif daripada dibiarkan. Itu menurut Machiavelli. Tidak akan ada hukum yang baik tanpa senjata yang baik. Aturan itu nggak ada gunanya kalau nggak ada penegak aturan. Gunanya penegak aturan apa? Memaksa agar aturan itu jalan. Nah, dalam hidup sehari kan gitu. Aturan untuk tidak korupsi itu sebenarnya sejak Indonesia ada sudah ada. Kenapa kok berlarut-larut sampai hari ini? Karena zaman dulu nggak ada KPK. Jadi penegak aturan itu lebih penting daripada aturan itu sendiri. Bahkan ada penegaknya saja bisa jalan meskipun aturannya belum jadi. Tapi kalau ada aturan dok, nggak ada penegaknya ya nggak jalan. Kenapa? Karena orang cenderung tadi, orang itu secara fitrah kalau dibiarin alami cenderung jelek dia, cenderung sesuka hatinya sendiri. Maka dia perlu dipaksa. Itulah tadi kenapa bagi Machiavelli ketakutan itu lebih efektif daripada rasa cinta. Apakah itu cinta tanah air, apakah itu cinta bangsa dan negara, apakah itu cinta agama atau tidak. Itu lebih tepat ketakutan. Makanya Islam misalnya kan selalu di samping kamu diajarin, tapi juga kan diancam, ditakut-takuti. Hati-hati loh kalau kamu nggak sholat, besok di neraka kepalamu dikepruk sama palu, pecah, balik lagi, dikepruk lagi, pecah, balik lagi. Kan kamu ngeri, wah ngeri sekali ya. Kamu takut terus, neraka, hati-hati, kan gitu. Kayak dulu saya waktu kecil baca komik yang neraka itu kan ngeri. Wah, ada orang disate, ada orang aduh ngeri sekali ya. Takut, wah kalau nggak sholat takut membayangkan komik itu kan. Ketakutan lebih efektif daripada cuma diperintah,
Ayo sholat. Sholat itu perintahnya Allah loh. Kalau nanti sholat hidup kita jadi aman, nyaman, tidak jalan. Tapi kan hati-hati kalau nggak sholat, malaikat sudah siap. Besok kamu disate, disuntuk dari belakang, dari depan, dipanggang, disetrika, itu kan kamu sudah ngeri. Berarti memang ketakutan itu lebih efektif. Bahkan ribut itu kalah sama punishment. Tak kasih hadiah permen kalau mau sholat itu nggak terlalu efektif. Anda butuh permen. Anak kecil sekarang kan gitu. Tapi kalau hati-hati loh, kalau nggak mau sholat tak pukul sekali ya, itu lebih efektif, katanya Machiavelli. Jadi orang hanya patuh terhadap apa yang dia takuti, bukan apa yang dia cintai. Jadi antara hukum dan tentara, lebih penting tentara. Konstitusi ya harus ada, cuma dia bahannya tentara untuk menegakkan. Oke. Nah sekarang ini kita lihat pemimpin yang cerdik dan rakyatnya. Ini strategi, siapa ngerti kamu besok jadi presiden. Kalau nggak jadi presiden ya gubernur, nggak bisa gubernur ya bupati, nggak bisa bupati ya camat, nggak bisa camat ya lurah, nggak bisa lurah ya RT, nggak bisa RT ya kepala keluarga. Oke ya. Rumusnya itu kan Islami kan itu, kullukum ra'in kan gitu. Nah ini triknya jadi ra'in, triknya jadi pimpinan, katanya Machiavelli. Yang pertama, kalau kamu jadi pimpinan yang cerdik, bangunlah wilayahmu, lakukan pengembangan apa saja, tapi sesuai keinginan rakyatmu. Entah itu serius atau pura-pura kelihatannya begitu. Tapi bikinlah rakyatmu merasa ini pembangunan ini penting bagiku untuk kebutuhanku. Kalau enggak, tidak akan bertahan lama kekuasaanmu. Pahamkanlah rakyat bahwa penting loh ini untuk kalian, bukan untuk saya. Rakyat harus diajari gitu. Kalau kamu RT ya, bapak-bapak, ayo kerja bakti. Ini kerja bakti itu untuk kita loh. Kerja baktinya di mana? Depan rumahnya Pak RT. Misalnya. Itu kan jadi kepentingan RT-nya, tapi kan rakyat harus dipahamkan bahwa ini untuk kepentingan kita semua. Nah, itu yang terjadi kan, kamu kadang-kadang dipaksa seolah-olah itu penting. Itu sebenarnya trik pertama. Kemudian yang kedua, pemimpin yang cerdik harus menghargai rakyatnya. Cuma pemimpin yang cerdik juga tidak pernah ragu-ragu untuk menyakiti rakyatnya kalau diperlukan. Jadi raja, pimpinan yang kejam itu lebih dihormati oleh rakyat daripada pimpinan yang lemah. Ya yang paling enak sih pemimpin adil, bijaksana, yang itu enak, ideal. Tapi seandainya harus milih, dibandingkan pemimpin yang lemah, orang lebih milih pemimpin yang kejam, katanya Machiavelli itu. Kalau pemimpin yang lemah itu negara pasti rusak. Tapi kalau pemimpin yang kejam, itu negaranya tertib meskipun harus menanggung beban kekejaman. Tidak apa-apa, itu kan medis tadi. Dalam rangka bikin tentram, maka harus ada yang dikorbankan. Jadi katanya Machiavelli, kalau ada kamu harus milih satu di antara dua pimpinan, yang satu ini kejam, yang satu ini kok lemah, pilih yang kejam aja. Ya kalau ada sih yang adil, bijaksana, lillahi ta'ala. Kalau ada, kalau nggak ada ya cari yang tegas, yang kejam. Oke. Terus ini petunjuk yang ketiga. Pemimpin yang cerdik, dia paham bahwa kesuksesan-kesuksesan kecil atau besar itu harus dipamerkan. Tunjukkan pada rakyat kesuksesannya. Karena kesuksesan itu akan bikin rakyat lupa terhadap kekejamanmu, ketidakadilanmu, pressure-mu, bikin rakyat susah, itu akan dilupakan. Begitu kamu menunjukkan kesuksesan. Kita sekarang sukses mendapatkan penghargaan dari PBB. Itu orang yang kemarin-kemarin ngapain aja terus lupa sudah.
Jadi nggak cuma di Indonesia. Selama ini kan kamu sedih, wah Indonesia ini bangsa pelupa kok, dijajah berapa tahun, dianu berapa tahun, sekarang masih aja terus. Enggak, karena memang karakternya manusia itu biasanya kalau sudah ditunjukkan prestasi, dia lupa kemarin kesalahan-kesalahannya apa. Orang salah kayak gimana padamu, tiba-tiba datang padamu terus aku minta maaf ya, ini tak kasih uang nggak seberapa sih, cuma mesti kan lupa sudah sama yang kemarin sakit hatimu. Rakyat juga begitu. Kita sekarang sudah bisa swasembada pangan. Wah, hebat sekali Indonesia itu ya, sudah swasembada. Nah, yang kemarin susah kecil-kecil itu dilupakan sudah. Kemarin naikin BBM lupa, kemarin ngapain aja lupa. Yang penting sekarang ternyata mendukung pilkada langsung. Wah, bagus sekali pilihan itu. Jadi pencitraan itu penting di sini. Pencitraan itu menunjukkan betapa baiknya citranya. Kenapa? Biar rakyat lupa jelek-jeleknya. Kalau ada jelek-jelek, dia akan lupa ketika ditutupi oleh yang bagus-bagus. Oke, nah kan ada hadisnya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Itu Islam ya kan. Ada yang bilang Machiavelli di antara bacaan-bacaan yang mempengaruhi dia itu Al-Ahkam As-Sultaniyahnya Al-Mawardi. Iya. Ini kan era ketika Islam sudah deklinasi, tapi karya-karya besar politik Islam kan ada. Dan beberapa memang kalau kalian sudah baca Ahkam Sultaniyah itu gayanya memang mirip. Gaya Al-Mawardi dengan gaya Machiavelli. Ya silakan kalau ada yang dari jurusan filsafat atau jurusan politik bikin kajian komparasi antara Al-Mawardi dan Machiavelli. Coba cari titik-titik temu bedanya di mana. Oke, jadi itu trik yang ketiga. Jadi pemimpin yang cerdas, pemimpin yang cerdik, pintar melakukan pencitraan. Dalam rangka apa? Biar rakyatnya lupa terhadap kesalahan-kesalahan pemerintahan yang sebelumnya. Terus yang keempat, jangan takut makar, jangan takut diboikot, jangan takut ada komplotan yang ingin menjatuhkanmu selama kamu merasa sebagian besar rakyat mendukung. Tenang aja. Selama kamu merasa bahwa kalau kamu kepala rumah tangga, di rumah isinya 10 orang, selama kamu merasa paling tidak 7 orang di posisimu, tenang aja, kamu aman. Mereka mau ngapain aja mengalahkannya cepat, menindasnya cepat, karena kamu punya 7 orang di rumah yang pro padamu. Tapi kalau kamu merasa kehilangan suara, loh yang dukung aku kok cuma 3 dari 10 orang, itu alamat curigai semua orang yang di rumah. Kamu harus waspada pada semuanya, termasuk yang 3 ini. Karena yang 3 ini ada kemungkinan juga pada akhirnya terkontaminasi oleh yang 7. Jadi kayak Jokowi hari ini misalnya kan di koalisinya dia kalah besar sama koalisi merah putih. Itu kalau pakai Machiavelli dia harus waspada pada semuanya, nggak cuma pada merah putih. Karena pengkhianatan kecil dari kelompoknya itu bisa benar-benar menjatuhkan dia. Nah itu Machiavellian cara mikirnya seperti itu. Semua harus diwaspadai berarti. Tapi kalau kita sudah mayoritas, itu tenang aja, gampang. Kalau mayoritas itu kalau ada yang berkhianat 1-2 kan paling enggak suaranya masih imbang, masih bisa tarung. Tapi kalau kita minoritas itu berarti curiga pada semua, harus diwaspadai semua. Oke, terus jadi rumusnya agar pemimpin tahan lama, posisikan rakyat selalu mendukungmu. Antara lain ya tadi, pencitraanlah terus menerus. Tunjukkan bahwa kamu sukses, kamu bagus, kamu baik. Tampilkan itu terus, mesti senang sudah rakyat. Dia akan melupakan dosa-dosamu. Boleh nggak pemimpin berbohong? Kalau katanya Machiavelli, boleh kalau diperlukan. Cuma jangan sampai ketahuan. Apalagi ketahuan terus rakyatnya mesti benci setengah mati padamu. Jadi kalau mau bohong, bikin strategi jangan sampai ketahuan. Jadi bohong itu sah-sah saja.
Tidak dosa katanya Machiavelli. Yang penting kan demi stabilitas. Meskipun kamu bercabang hatimu, kamu selingkuh ya? Tidak, cintaku tetap padamu. Enggak apa-apa, demi stabilitas. Daripada gegeran kan mending stabil, aman-aman saja. Yang penting tidak ketahuan. Kan gitu. Karena kalau ketahuan kiamat. Jadi boleh bohong asal tidak menimbulkan anti stabilitas. Kalau di situ tidak menimbulkan kebencian rakyat, bohong tidak apa-apa. Malah katanya Machiavelli, pemimpin yang cerdik itu tidak perlu terlalu jujur. Kalau pemimpin terlalu jujur itu pemimpin yang tidak cerdas. Jadi pemimpin yang cerdik itu tahu kapan harus jujur, kapan harus bohong. Kalau waktunya bohong ya bohong aja. Itu berarti pinter dia. Kalau memang dituntut untuk bohong ya bohong. Kalau waktunya jujur ya jujur. Nah, pemimpin yang cerdik juga, ya dia orang baik sih. Dia melakukan kebaikan, tapi melakukan sesuai kebutuhan. Kalau nggak harus melakukan kebaikan ya nggak usah lah. Nggak usah diam-diam terus nyebar uang untuk anak yatim, fakir miskin, nggak usah. Kalau nggak dibutuhkan, kalau pas dibutuhkan ya ayo. Oh pas ada kamera, pas ada yang nyuting, oh ya saya tak sumbang sekian. Kalau nggak ada yang tahu nggak usah, ngapain sih? Oh nggak ada yang tahu kok. Nggak ada untungnya kok. Cari, lakukan segala hal yang menguntungkanmu. Itu pemimpin yang jos itu berarti. Ngerti kapan harus bertindak. Kemudian ya berbohong boleh asal demi kebaikan negara, demi stabilitas. Terus ini prinsip hidup bersama, prinsip masyarakat dan negara. Jadi mana yang lebih penting, rakyat atau negara? Jawabannya jelas, negara. Terus pertanyaan kedua, moralitas dibutuhkan nggak? Tadi kok orang boleh bohong segala. Moralitas dibutuhkan asal berguna untuk kepentingan negara. Kalau enggak moralitas juga enggak apa-apa. Itu prinsip kedua. Manusia itu hakikatnya jelek, sehingga kalau dia melakukan sesuatu yang baik, itu sebenarnya pasti punya kepentingan di balik itu untuk dirinya sendiri yang sesuai dengan fitrah jeleknya tadi. Kenapa sih kok ada orang cinta tanah air mengorbankan dirinya untuk tanah air? Itu biasanya di balik itu ada motif. Mungkin motifnya adalah ingin anak cucunya bisa hidup terjamin, ingin negaranya tentram terus dia bisa kerja. Mungkin kalau sudah nggak perang dia ingin jadi pejabat, mungkin dia ingin jadi pahlawan. Jadi nggak ada orang ikhlas itu. Selalu ada motif di balik tindakan dan perilakunya. Jadi masyarakat, individu, kalau itu masih manusia, kamu jangan terlalu percaya kalau mereka bilang ikhlas. Di Indonesia buktinya, departemen yang semboyannya ikhlas beramal, ternyata yang bahkan menterinya pun sekarang kena KPK. Nah itu kan berarti Allah ikhlas Allah. Kalau sudah politik itu tidak ada ikhlas. Saya mendukung Bapak ikhlas, nggak untuk apa-apa. Allah itu prank, nggak ada. Kalau politik loh ya, nggak ada. Pasti dia punya pamrih. Dia ingin dapat apa itu pasti sudah. Itu sudah diramal oleh Machiavelli. Kenyataannya pasti begitu. Masyarakat dan negara. Yang kedua, pokoknya intinya katanya Machiavelli, seorang pemimpin itu tahu kapan dia harus adil, kapan dia harus jahat, kapan dia baik, kapan dia jelek. Kalau waktunya jelek, ya dia nggak segan-segan melakukan kejelekan. Kalau waktunya jahat, ya dia tidak ragu-ragu melakukan kejahatan. Meskipun kalau dia pimpinan berarti demi negaranya tetap utuh, negaranya tetap bertahan. Pemimpin itu katanya Machiavelli, kalau dia bohong, tapi hasil kebohongannya bikin negaranya semakin kuat, semakin maju, semakin paten, kebohongan itu justru bagi rakyatnya adalah tindakan yang terpuji.
Jadi bohong tidak tergantung tindakannya, tapi tergantung hasilnya. Makanya tadi disebut pragmatik. Tidak masalah kamu nyontek, tidak masalah kamu curang, yang penting ternyata benar. Kamu terus dapat A dan lulusnya cepat. Nah itu Machiavellian. Tidak masalah kamu bohongin orang tuamu, Pak, ini kampusnya nyuruh bayar 2,5 juta. Kalau nggak dibayar susah ini Pak. Kalau lulus aku Pak, bapakmu ngirim 2,5 juta, akhirnya kok beliin smartphone. Bapaknya marah-marah, katanya kampus kok beli smartphone. Loh, beli smartphone ini Pak, gue SMS dosen nih, kalau pas aku raiso mlebu tak pamiti pakai smartphone. Berarti kan kebutuhan kuliah ini Pak. Ini berarti pemimpin yang cerdik kamu ngapusi bapak itu. Padahal bapakmu yang ngerti nek kowe ngapusi, tapi ya wis ora apa-apa, sing waras ngalah. Ya, jadi bohong, jelek, baik, jujur, ikhlas itu tidak bernilai pada dirinya sendiri, dia bernilai pada fungsi dan gunanya. Allah rayuan gombal, gombal juga tidak apa-apa. Buktinya dengan gombal kamu toh akhirnya suka padaku. Nah ini tidak masalah. Ala puisi deso gitu aja buat ngerayu, tidak apa-apa. Puisinya deso tapi akhirnya kan dapat. Daripada puisimu canggih-canggih nggak dapat apa-apa. Nah gitu. Jadi tidak tergantung barangnya, tidak fi dzatihi, tapi li ghairihi, untuk tujuannya. Terus agama juga gitu. Boleh ada agama, boleh. Ada NU boleh, ada Muhammadiyah boleh. Yang penting manfaatnya apa, gunanya apa dulu. Kalau pas lagi butuh, ini yang penting ini ketoknya vital, ini harus belok NU ini, masanya banyak. Akhirnya datanglah kamu di muktamar NU, ikut buka, ikut nyambut, terus bilang, nenek moyang saya dulu itu NU juga. Itu memanfaatkan institusi agama untuk kepentinganmu. Nanti begitu ganti muktamar Muhammadiyah, kamu datang itu, dulu saya sekolahnya itu Muhammadiyah. Jadi untuk kabeh akhirnya. Itulah politik. Tidak penting yang benar yang mana loh. Kamu nggak penting kamu debat urusan kunut, urusan tarawih, tidak penting. Tapi mana yang menguntungkan untuk kekuasaanmu, termasuk agama. Jadi agama, negara, institusi sosial, institusi moral, institusi apapun boleh ada, boleh tidak ada. Yang penting peran apa yang dimainkan, apa fungsinya, apa gunanya, apa manfaatnya. Oke. Masih panjang enggak ya? Sudah 10. Oleh karena itu, kalau kamu dengar istilah Machiavellian, itu biasanya kalau ada orang yang berani melakukan hal yang jelek untuk keuntungannya sendiri, itu biasanya Machiavellian. Berani memanipulasi orang lain untuk keuntungan politik, itu Machiavellian. Jadi aku tak bohongi biar aku kelihatan hebat, itu Machiavellian. Aku tak abusi biar aku kelihatan jago, itu Machiavellian. Jadi cara berpikir yang trik, tapi pengaruhnya besar. Cara berpikir yang model realis. Modern itu kan coraknya realistik semua, realisme. Beda sama idealisme pra-modern, abad tengah. Ya nanti berpengaruh di Francis Bacon, David Hume, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Descartes. Orang-orang ini semua paling tidak kan Machiavelli mengangkat tema eksistensial yang nanti bahkan terakhir sangat berpengaruh di Nietzsche. Dia ada di era pencerahan Prancis, era pencerahan Italia, era Enlightenment. Pikiran-pikirannya menimbulkan kontroversi yang luar biasa, tapi menggugah orang bahwa ternyata agama, ternyata institusi sosial, ternyata institusi-institusi moral itu
bisa dilihat secara pragmatik. Dia memainkan peran tertentu, tergantung kamu memainkannya seperti apa. Orang bisa mengambil jarak dari agama kemudian melihatnya secara lebih objektif. Itu antara lain jasanya Machiavelli. Oke. Nah, ada 3 pandangan tentang Machiavelli. Yang pertama, orang yang anti Machiavelli. Bagi orang-orang ini, Machiavelli itu mengajarkan immoralitas dan amoralitas. Kalau immoral itu berarti tidak bermoral, kalau amoral itu berarti tanpa moral. Beda tidak bermoral tanpa moral. Jujur itu moral, bohong itu immoral. Tapi yo ndak jujur, ndak bohong, ngomong informatif, itu namanya amoral, nggak ada hubungannya sama moral. Dan Machiavelli itu orang yang keluar dari jalur moralitas. Machiavelli antitesis terhadap keadilan, kasih sayang, kearifan, cinta. Dia anti humanitas dari perspektif ini, dari perspektif moralitas. Itu kelompok pertama. Antara lain Leo Strauss. Bukan Levi Strauss loh ya, yang Leo Strauss. Terus yang kedua Croce, yang dia melihat Machiavelli itu netral. Dia tidak jelek juga tidak bagus. Dia cuma pragmatis, realis, ngomong apa adanya. Machiavelli ngomong atau nggak ngomong, politik itu memang seperti itu. Justru dengan Machiavelli semakin jelas wajahnya para politikus. Oh, ternyata itu tuh yang ada di pikirannya para politikus itu. Nah, itu pendapat kedua. Machiavelli itu sifatnya realis, pragmatis. Jadi dia nggak ada hubungannya dengan nilai, nggak ada hubungannya dengan moralitas. Dia cuma melakukan teorisasi terhadap praksis politik yang ada di zaman itu. Yang ketiga, pendapatnya Ernst Cassirer. Machiavelli itu tidak negatif, tidak netral. Dia itu positif, dia itu ilmuwan. Pikiran-pikirannya itu saintifik. Dia memang mendobrak pemikiran politik, tapi dia melahirkan teori baru yang luar biasa, antitesis dari idealisme model platonik Aristotelian. Katanya Cassirer, Machiavelli itu bisa disebut Galileo-nya politik. Galileo-nya politik maksudnya dari orientasi berpikir mistik idealis jadi orientasi berpikir realis pragmatis. Said kan juga begitu, jadi dia posisinya kayak Galileo. Positif iya, justru dengan gaya Machiavelli ini lahirlah pencerahan. Antara lain di Italia. Jadi kalau kamu setuju dengan Machiavelli, berarti kamu ada di Cassirer dan kawan-kawan. Kalau kamu abstain, netral, itu ya cuma wawasan tentang informasi tentang realisme politik, berarti kamu ikut Croce dan kawan-kawan. Tapi kalau kamu benci dengan Machiavelli, kamu ada di grup pertama, Leo Strauss dan kawan-kawan. Ya tergantung, kamu setuju nggak dengan teori-teorinya Machiavelli tadi? Saya nggak tahu ya, mungkin kalau kamu nanti ada yang benar-benar jadi DPR atau jadi pejabat, kamu akan merasakan ternyata benar Machiavelli. Kalau kamu ingin selamat, bahkan mungkin sebenarnya bukan jabatan yang kamu kejar, kamu ingin aman aja, tidak diserang orang, tidak dijatuhkan orang, dijebak orang. Kadang-kadang kamu harus bergaya Machiavellian. Kadang-kadang. Ya nanti kamu rasakan sendiri ya. Besok kalau ada di sini yang jadi menteri atau jadi pejabat gubernur apa, kita ngumpul lagi ya, reuni ngaji filsafat. Ternyata benar Pak Machiavelli itu Pak. Saya terpaksa harus bergaya Machiavellian. Kalau enggak musnah sendiri, susah sendiri aku Pak. Mungkin kamu akan gitu teorinya. Oke. Nah ini beberapa klaim atributif.
Ada yang bilang Machiavelli adalah devil incarnate. Machiavelli itu jadi turunannya setan kok. Pikirannya kayak setan. Nah, ada yang bilang gitu. Dia jelmaan setan. Ada yang bilang di banyak buku dia digelari murderous Machiavelli. Machiavelli yang kejam. Itu kan teori politiknya sangat kejam kalau Machiavelli itu tadi. Manusia yang jahat. Bertrand Russell menyebutnya The Prince itu, katanya Bertrand Russell, a handbook for gangster. Jadi buku pedomannya para gangster, para mafia. Yo, kalau politik model Machiavelli itu ya mafia berarti. Keras, kayak hukum rimba, katanya Russell. Tapi politik memang seperti itu, kayak hukum rimba, keras. Makanya di Indonesia kan banyak gangster. Mafia-mafianya kan sedang baru dibongkari satu-satu oleh KPK. Ya tidak salah berarti Russell ngomong, oh itu kitab sucinya para gangster, a handbook for gangster. Mussolini yang fasis di Amerika di Italia, The Prince itu bagi Mussolini adalah Father Mecum for statesmen. Jadi manual untuk para negarawan, katanya Mussolini. Katanya Napoleon, the only book worth reading, satu-satunya buku yang layak dibaca itu prinsipnya, katanya Napoleon. Berarti dia sudah kata, mungkin dikhatamkan balik-balik, sehingga dia bisa merajai, bisa menaklukkan kemana-mana. Nah, jadi cobalah nanti ya kalau kamu cari bukunya terus kamu khatamkan. Ya, ngaji Il Principe, ngaji The Prince. Unik ya, coba ngomong ning takmir besok kalau Ramadan apa-apa, tadarusan The Prince. Iya. Loh kan aneh khas gitu. Loh katanya untuk menaklukkan maling kamu harus belajar ilmunya maling. Nah kan kamu selama ini kan mengkritik habis-habisan para politikus. Pelajarilah isi pikiran mereka. Ya kamu baca The Prince itu. Nanti undanglah dosen ilmu politik jadi narasumbernya. Gitu. Oke, ada beberapa kata mutiara dari Machiavelli yang sempat tak bawa. Ini potong-potong aja dari bukunya. Misalnya ada kalimat menarik. Men sooner forget the death of their father than the loss of their patrimony. Manusia lebih cepat melupakan kematian ayah mereka dibandingkan kehilangan warisan mereka. Jadi kalau kamu bapakmu mati, itu paling 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 harinya mungkin kamu sudah ikhlas, lupa, sudah enggak. Ikhlaskan bapak di surga. Tapi kalau hartamu dicuil dikit aja, diinget-inget sampai mati. Enggak ikhlas aku, hakku itu diambil. Nah, itu mesti, entah kecil, entah besar, mesti diiling-iling. Itu cirinya manusia. Makanya hati-hati kalau kamu bergaul ya. Kalau kamu punya utang, cepat-cepat dibayar. Gak ada orang ngutangi itu lupa. Sing lali itu biasanya sing utang. Jadi temenmu itu yang ngutangi kamu itu seolah-olah dia gak nagih. Tapi percayalah dia ingat bahwa kamu punya utang. Jadi kalau punya uang lebih baik kamu bayar daripada di pikirannya tertulis di dahinya bahwa kamu punya utang padaku. Meskipun dia nggak ngomong, meskipun kalau dibayar kayaknya, oh iya ya lupa ya aku, padahal dia ingat sebenarnya. Ya. Kadang-kadang kan gitu. Oh, aku kemarin utang. Oh iya toh. Ah iya tuh ada itu bagus. Cuma dia pura-pura aja. Makanya kadang-kadang kan kamu kan lupa. Kadang-kadang di jalan lupa, cuma butuh uang 5.000. Gue duitmu sih 5.000. Jangan dikira 5.000 terus dia lupa. Itu dieling-eling.
Kalau bisa kamu bayar aja daripada ya meskipun ya kayak tadi kadang-kadang kalau dibayar, wah iya ya, satu bulan yang lalu aku utang padamu 5.000. Ah iya toh aku lali. Sesuk oh iya lah yang duit cilik, diling-iling lah kita. Jadi hati-hati karena man sooner forget the death of their father than the loss of their patrimony. Jadi orang itu lebih cepat lupa kematian bapaknya dibandingkan utangnya. Kalau warisannya kamu cuel, kamu senggol dikit, itu dia gak akan lupa sampai kapanpun. Terus, it's not titles that honor man, but man that honor titles. Oh, ini strateginya seorang pemimpin. Ingat-ingatlah bahwa bukan gelar yang bikin manusia punya nilai berharga, tapi sebenarnya manusialah yang menghargai gelar. Nah, jadi hati-hati ya. Kamu dikasih gelar, kadang-kadang kan anak pejabat ke daerah, terus kita kasih gelar dia, cuanku apa. Itu sebenarnya trik untuk menjatuhkan yang dikasih gelar. Akhirnya yang dikasih gelar terikat pada yang kasih gelar, kemudian berterima kasih, itu. Karena orang senang dikasih gelar, orang menghargai gelar. Bukan gelar yang membuat manusia berharga. Itu yang bikin banyak orang tertipu karena gelar. Gelar itu nggak penting, tapi karena kamu menghargai gelar, kamu sering terpesona oleh gelar. Dia sudah haji loh. Emang ngapain? Dokter dia itu. Jadi gelar punya implikasi khusus dalam diri manusia. Maka hati-hati, dan kalau kamu jadi pemimpin yang pintar, kamu bisa memanfaatkan kondisi psikologis manusia yang seperti ini. Kamu adalah penolongku. Itu kan kamu dikasih gelar penolong. Begitu kamu diomongin gitu, itu kan kamu seolah-olah ada ikatan moral. Aku ini penolong ya. Saya kan mesti gitu kan. Ya kan? Kamu ini rajin loh ya. Itu otomatis sebenarnya kamu seolah-olah itu muji, tapi saat itu dia membelenggu dirimu dengan satu label namanya bahwa kamu anak rajin. Jadi kalau kamu mau datang telat, aku ini anak rajin kok datangnya telat, datang duluan kan gitu. Kenapa gitu? Karena manusia menghargai gelar, bukan gara-gara gelar manusia berharga. Jadi hati-hati dengan pujian. Pujian itu sering membelenggumu. Kenapa? Ya kamu dikasih hati. Aku senang lihat kamu itu murah senyum loh. Tiap hari ketemu senyum. Kadang-kadang sehingga kalau kamu kan diikat oleh logo, oleh gelar bahwa kamu murah senyum. Jadi waktu sumpah kayak apa ketemu temanmu, kamu paksain senyum. Aku ini murah senyum, jadi harus senyum ini. Ya kan? Terpaksa. Kayak dulu loh. Jadi kadang-kadang Mbak pikir kita itu dibohongi habis-habisan oleh Barat. Misalnya kita dikasih label Indonesia adalah bangsa yang ramah. Itu kan terus. Jadi kamu dihapusi, dijajah, loh, ramah kan? Oh iya, enggak apa-apa gitu. Jadi kamu digelari bangsa yang ramah. Jadi kalau mau marah enggak bisa. Aku ramah ya, masa ya orang Indonesia marah? Enggak, kita ramah kok. Jadi ternyata gelar itu menjebakmu, membelenggumu, jadi enggak bebas lagi gitu. Kalau rambutmu kayak gitu itu kamu tambah cakep. Sudah, kamu sampai besok-besok kamu rambutku harus kayak gini terus ini, kalau berubah dikit nggak bisa ini. Jadi membelenggu. Apalagi gelar-gelar doktor, masa dokter kayak gini ya, haji, sudah haji ini nggak bisa kalau nggak. S3 loh ini. Kuliah loh. Kan selalu gitu kan, benar? Jadi selalu dikerangkai oleh gelar. Gelar itu kan kayak topeng yang ditaruh di kepalamu, di wajahmu, kan? Kamu disuruh berakting sesuai topeng yang ditempelkan di kepalamu. Kayak di rumah ibumu itu kan kadang-kadang pakai trik kayak gitu kan. Anak saya ini rajin sholatnya. Sudah itu. Seolah-olah muji, tapi kamu di beta kompli. Harus sholat terus. Saya dulu sering gitu kan waktu kecil itu. Anakku ini
puasa Senin Kemisnya nggak pernah putus loh. Wah itu alamat itu. Justru puasa Senin Kemis terus itu. Karena begitu putus kan kamu kehilangan gelar. Begitu kamu tidak puasa, gelarmu bahwa kamu ahli Senin Kemis runtuh. Bahkan kamu, eman sudah punya gelar ahli Senin Kemis. Sekarang harus jatuh. Iya kan? Makanya jangan mau dikasih orang, dipuji orang, dikasih gelar. Kamu temanku yang paling menyenangkan. Kamu itu podo itu berarti mau membanggakan kamu. Hati-hati dengan gelar-gelar yang ditempelkan orang di sekelilingmu padamu. Jangan terlalu banyak status, kamu susah dewe. Kamu digelari aktivis, padahal kadang-kadang juga tidak ingin bergaya kayak aktivis, tapi terlanjur aktivis ya. Ini teman-teman pada demo, jadi aku males, tapi sudah terlanjur aku adalah aktivis. Terpaksa panas-panas kamu teriak-teriak aktivis ya. Iya kan? Karena salahmu dulu nyari gelar. Jadi itu dicermati benar oleh Machiavelli. Bukan gelar yang bikin manusia berharga, tapi manusia itu senengannya menjadikan gelar sebagai basis nilai, senang menghargai gelar. Jadi hati-hatilah bagi yang dipimpin, tapi bagi pemimpin manfaatkan benar ini. Kadang-kadang kamu heran kan, ini kota ini kok kotor tapi dikasih penghargaan lingkungan. Itu kan begitu ada penghargaan dia dapat Kalpataru. Itu kan jadi rakyatnya, oh iya ya ini sudah Kalpataru, ini harus bersih ini kan gitu. Jadi nggak diteliti dulu tapi dikasih hadiah dulu, digelari dulu kota paling bersih, baru kan terus rakyatnya bersih-bersih. Masa kota paling bersih kayak gini, terus dia otomatis membersihkan dirinya sendiri. Nah itu pakailah teori ini entah untuk tujuan apa, tapi yang baik-baik aja. Itu penting, ini psikologis. Ini yang saya nggak tahu kamu bisa pakai apa enggak. It's double pleasure to deceive the deceiver. Jangan takut kalau kamu tahu ada penipu, tipu aja. Biasanya senangnya double. Ya kan? Itu kan kayak ada, saya nggak tahu ada pepatah apa asar apa yang bunyinya sombong terhadap orang yang sombong itu sodako. Saya nggak tahu itu benar apa enggak ya. Tapi yang jelas itu sebenarnya dalilnya Machiavelli. It's double pleasure to deceive the deceiver. Senangnya double. Kalau ada temanmu sombong, sombongin aja sekalian. Kalau ada temanmu penipu, kamu tipu dia. Enaknya double. Kalau ada orang biasa-biasa kamu tipu, enaknya satu. Tapi penipu kamu tipu, itu kan double. Dahsyat berarti. Dia tukang nipu, aku bisa nipu dia. Oh itu kan double pleasure. Jadi senangnya double. Itu saya tidak tahu dalil ini mau kamu pakai kapan untuk apa. Yang terakhir, ya ini yang terakhir, sudah mau jam 10. A prince never lack legitimate reason to break his promise. Pemimpin itu tidak pernah kehabisan alasan untuk mengingkari janjinya. Itu sudah dalil itu. Kamu makanya jangan terlalu percaya sama pemimpin. Pemimpin kira iso salah. Meskipun kamu ngomong Allah nanti janjinya mesti diingkari, ya pasti. Tapi dia akan punya excuse. Dia bisa ngomong, saya untuk sementara belum bisa mewujudkan itu karena ada ini, ada itu. Selalu bisa begitu. Prince sama kayak prince itu ya tidak cuma presiden, nggak cuma gubernur. Di rumah juga begitu kan. Orang tua, bapak itu tidak pernah kehabisan alasan untuk mengingkari janjinya pada anaknya. Pak katanya jalan-jalan, iya tapi bapak sibuk hari ini. Nanti ya kalau nggak sibuk. Begitu bapaknya nggak sibuk, nanti ya kalau nggak capek. Dosen juga begitu. Dia tidak akan kehabisan alasan untuk ngakali mahasiswa. Tidak kentean lakon. Dosen, guru, orang tua itu selalu begitu. Itu patternnya. Jadi kamu jangan kaget, manfaatkan kondisi ini. Tenang aja. Kamu nyalain tidak apa-apa. Dosen mesti punya alasan. Orang tua mesti iso. Presiden mesti iso. Jadi jangan terlalu dipercaya. Ya pokoknya begitu mengingkari janji berarti yang mengingkari gitu aja. Alasannya mesti dia bikin-bikin. Jadi tinggal kamu, oh ya berarti keliru. Biasa, mesti alasan. Kalau saya tidak akan menaikkan BBM. Begitu
Jadi presiden ini terpaksa saya naikkan karena ada ini, ada itu, sedawa. Ini itunya nggak usah kamu pahami, ya jelas dia mengingkari janjinya gitu. Kenapa alasan? Alasan itu bisa 1001. Dulu waktu deklarasi, waktu nembak pertama, kamu satu-satunya yang ada di hatiku, nggak mungkin aku nyeleweng. Tapi begitu nyeleweng, sebenarnya aku nggak ingin nyeleweng, tapi gimana lagi ya? Aku kan manusia biasa, gampang tergoda. Aku kan bukan malaikat, tapi sprek, mesti gitu. Kalau sudah mengingkari janji, no ya alasannya. Kenapa? Ya biasalah. A prince never lack legitimate reason to break his promise. Jadi itu dalil-dalilnya Machiavelli. Untuk lebih detailnya Machiavelli kayak gimana ya baca aja bukunya. Meskipun di beberapa bagian di buku itu terjemahnya agak ruwet, tapi tidak apa-apa. Yang jelas polanya seperti ini Machiavelli. Sehingga banyak orang tidak senang, dianggapnya anti moralitas, berpolitik yang tanpa moral. Tapi sepanjang sejarah politik manusia, tidak ada satu dekade pun era politik yang tidak seperti diceritakan oleh Machiavelli. Selalu ada trik-trik, selalu ada rekayasa-rekayasa, selalu ada janji yang diingkari, selalu ada paksaan-paksaan, penindasan-penindasan langsung atau tidak langsung, verbal maupun simbolik, selalu ada. Dan Machiavelli hanya menarasikan, mendeskripsikan, kemudian menstrukturkan jadi semacam nasihat bahwa ini loh pimpinan yang akan sukses dengan gayanya sendiri. Oke, kalau ada yang mau nanggapi 1, 2, 3, 4, 5 detik ya saya cuma nunggunya. Kalau nggak ada, alhamdulillah sudah malam. Minggu depan kita akan ketemu filosof lebih rasional dari Machiavelli, tapi cara berpikirnya khas dari Perancis. Kan ada pepatah yang bilang kalau Italia punya Renaissance, Inggris punya pencerahan, maka Perancis punya Voltaire. Jadi tandingannya satu orang ini cukup untuk nandingi Renaissance dan pencerahan. Kayak apa sih dasarnya satu orang ini, kita ketemu minggu depan, insya Allah. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.